Kisah singkat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Azar, dan kakek bernama Nahor. Nabi Ibrahim yang sudah bertekad ingin memerangi kesyirikan maupun penyembahan berhala. Ingin mempertebal keimanan dan keyakinannya terlebih dahulu. Untuk menenteramkan kalbu serta membersihkan keraguan-raguan yang mungkin mengganggu pikiran. Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepada dirinya tentang cara Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah meninggal. Ketika tahun 2295 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia waktu itu diperintah oleh Raja Namrus, seorang raja bengis yang berkuasa secara absolut dan zalim. Kerajaan itu mendapat pertanda langka pada bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki perkasa lahir dan keturunannya akan memenuhi seisi bumi, di berbagai penjuru bumi dan dengan salah seorang keturunannya akan membunuh Raja Namrud. Ketakutan terhadap kabar ini, maka ada perintah bahwa semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Pada waktu yang hampir bersamaan, ayah dari Nabi Ibrahim, Azar, merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran yang mendalam karena ia mendengar kabar bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak sesaat setelah ia dinobatkan sebagai panglima kerajaan. Lalu kedua putranya, kakak Nabi Ibrahim, Nahor dan Haran, memberi pendapat tentang persoalan ini. Haran, sebagai seorang ahli nujum, berpendapat bahwa sang ayah dapat menyerahkan anak itu kepada raja. Sebab Haran meyakini bahwa belum ada pertanda di langit yang gagal, sekalipun harus diserahkan ke pedang atau perapian. Haran percaya akan ada keajaiban yang membuat anak itu tetap hidup. Sedangkan Nahor memberi saran supaya sang ibu meninggalkan negeri Babilonia selama beberapa waktu. Sementara itu sang ayah dapat menyerahkan bayi lain sebagai ganti Ibrahim. Sang ayah menerima saran Nahor supaya menyelamatkan diri dari negeri Babilonia. Selanjutnya ibunya Nabi Ibrahim ditempatkan di sebuah gua bersama seorang pengasuh sampai hari bersalin dan sang ayah mengambil seorang bayi dari seorang hambanya untuk diserahkan ke Raja Namrud. Ketika penyembelihan bayi dilakukan, Raja Namrud bergembira sebab ia menyangka ancaman bagi kerajaannya telah lenyap. Sementara itu, setelah ibu Ibrahim mengalami persalinan, ia bersama pengasuh meninggalkan Ibrahim seorang diri di gua. Sang ibu menangis seraya berdoa, "Semoga Sang Pelindung selalu menyertaimu. Wahai anakku," setelah Ibrahim ditinggalkan seorang diri, Allah mengutus sesosok malaikat supaya hadir dan merawat Ibrahim. Dan setelah berbulan-bulan kejadian tersebut, Haran masih mempercayai pertanda di langit tentang Ibrahim sehingga ia pergi mendatangi gua di mana Ibrahim kecil ditinggalkan. Haran terkejut ketika mendapati adiknya telah menjadi seorang anak laki-laki yang dapat berbicara. Haran mengajak Ibrahim pulang ke negeri Babilonia namun Ibrahim sempat menolak seraya menyatakan bahwa ia tidak mempunyai rumah karena ia mengaku telah tersesat di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Pada akhirnya Haran berhasil membawa Ibrahim ke rumah sang ayah di Babilonia. Untuk menghindari kecurigaan Raja Namrud yang kejam, Ibrahim diasuh di rumah Haran yang berada di luar wilayah Babilonia. Di sana Ibrahim dibesarkan bersama anak-anak lainnya. Ringkasan selanjutnya disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia 12 tahun, ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya. Terlebih ia mendapati orang-orang di negeri itu merupakan para penyembah patung berhala. Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung adalah dewa sehingga ia merasa tak betah berada di tengah-tengah negeri itu. Ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhan hingga ia harus berpindah di rumah Nabi Nuh selama beberapa waktu. Usia hidup Nabi Nuh adalah sekitar 900 tahun. Setelah berguru di rumah Nabi Nuh Ibrahim memutuskan pergi sebab ia belum mendapat jawaban dalam pencariannya. Tatkala Ibrahim kembali ke rumah ayahnya, ia sering mendapati ayahnya sedang membuat patung-patung serta meletakkan makanan di depan patung-patung itu sehingga menyebabkan Ibrahim bertanya-tanya tentang perilaku sang ayah. Mendapati jawaban bahwa sang ayah menyembah patung karena tradisi leluhur, Ibrahim mempertanyakan tradisi ini namun sang ayah membiarkan Ibrahim. Ketika Ibrahim bertanya tentang Tuhan kepada Nahor, kakaknya menjelaskan bahwa di langit ada dewa-dewa. Akan tetapi Ibrahim merasa perlu membuktikan ucapan ini. Selanjutnya disebutkan bahwa semasa remaja, Ibrahim masih sering bertanya kepada sang ayah tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walau demikian, ayahnya tetap tak menghiraukan Ibrahim. Sampai suatu ketika Ibrahim bertanya, "Terbuat dari apakah patung-patung ini?"
Maka ayahnya menunjukkan kayu sebagai bahan pembuatan. Ibrahim pun mempertanyakan, apakah kayu itu Tuhan? Benda yang hangus lenyap di perapian. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan lain, Ibrahim diperintah menjual patung-patung buatan ini. Ibrahim berkeliling kota menjajakan patung-patung buatan ayahnya. Namun karena iman dan tauhid yang telah Allah ilhamkan kepada dirinya, Ibrahim merasa tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu, bahkan secara mengejek menawarkan patung-patung itu kepada calon pembeli dengan kata-kata, siapakah yang akan membeli patung-patung yang diam dan tidak berguna ini? Melalui berbagai cara, Ibrahim berusaha menyadarkan tentang kesia-siaan patung dan Ibrahim berupaya berdakwah seraya mengenalkan tentang Tuhan kepada banyak orang. Dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya serta melalui kata-kata yang halus, Ibrahim datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul serta telah diilhamkan dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh sang ayah. Ibrahim mulai bertanya secara lemah lembut kepada ayahnya. Kemudian bertanya apakah gerangan yang menjadi penyebab untuk menyembah berhala seperti kaumnya, walaupun berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun serta tidak dapat mendatangkan keuntungan untuk penyembahnya ataupun tidak dapat mencegah nasib buruk. Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu merupakan semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh terhadap umat manusia sejak Adam diturunkan ke bumi. Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan ajakan untuk berpaling dari berhala-berhala, supaya sang ayah kembali menyembah Allah yang menciptakan umat manusia beserta semua makhluk yang hidup, maupun yang memberi mereka rezeki maupun kenikmatan hidup, serta yang mempercayakan bumi dan segala isinya kepada umat manusia. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berseru kepada kaumnya, apapun yang kalian sembah itu adalah segala yang kubenci selain Tuhan atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan diriku dan membimbing diriku sebab Dia menciptakan sesuatu berdasar tujuannya dan kehendaknya. Dialah yang menghadirkan kebenaran kepadaku melalui pendengaranku. Sebab semula aku hanya ciptaan yang bahkan tidak mengenali diri sendiri. Dialah yang menampakkan cahaya yang menerangi supaya aku tahu jalan apa yang harus kutempuh karena aku hanyalah ciptaan yang tersesat di antara bumi dan langitnya. Dialah yang selalu hadir untukku sebab Dialah yang menyediakan segala hal untukku makan dan kuminum. Dialah yang menghidupkan yang mati untuknya dan mematikan yang hidup tanpanya. Aku sendiri tidak tahu untuk apa aku dihidupkan, maka tiada tugas bagiku di dunia selain melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Pencipta yang menghidupkanku. Dan aku pun bersedia mati sekiranya Dia pula yang menghendaki itu. Lalu patutkah aku bersujud memuja kepada benda-benda yang kalian serukan itu daripada menyembah Tuhan yang menghidupkan seluruh makhluk di bumi? Dengan cara demikian, Ibrahim berusaha untuk menyadarkan kaumnya akan tetapi mereka mengabaikan seruan-seruan Ibrahim dan mereka tetap berkeras meneruskan penyembahan berhala. Raja Namrud yang kejam yang mendakwakan diri sebagai raja di muka bumi memerintahkan seluruh rakyatnya datang membawa batu dan patung untuk mendirikan sebuah tugu menjulang tinggi di Babilonia sebagai tempat berhala khusus sehingga seluruh orang-orang dalam negeri itu diajak bersatu sebagai sebuah kaum penyembah berhala patung sehingga orang-orang tersebut menganggap segala jenis tindakan yang tidak menyembah berhala patung sebagai ajaran menyimpang. Nabi Ibrahim AS datang seorang diri sewaktu meruntuhkan segala patung batu yang ada di Babilonia terkecuali sebuah patung terbesar yang dianggap sebagai dewa paling hebat oleh kaumnya. Raja Namrud sebagai orang yang telah mengajak seluruh penduduk negeri agar menyembah berhala, menyatakan secara angkuh, hal ini akan menjadi bukti. Siapa raja dan dewa di muka bumi ini dan siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian akibat berani menyatakan bahwa kita akan dibakar oleh Tuhannya. Maka biarlah Tuhannya sendiri yang menyelamatkan ia. Sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian. Banyak orang dari berbagai negeri hadir untuk menyaksikan peristiwa ini dan sebagian besar mereka percaya kepada Raja Namrud. Di tengah-tengah kerumunan, terdapat kakak Ibrahim, Haran, yang turut dihadirkan karena selama ini telah menyembunyikan Ibrahim dan tidak menyerahkan kepada Raja Namrud. Ketika Haran ditanya mengapa ia tidak menuruti perintah Namrud, ia menjawab, bukankah aku pernah mengatakan bahwa apapun yang kalian lakukan, kalian takkan bisa mengubah segala yang tertulis di langit. Sebab kalian sendiri tidak sanggup mengubah langit dan bukanlah kalian yang berkuasa di langit maupun di bumi. Kemudian mereka menjawab,
Memang ucapan itu terbukti sampai saat ini. Namun lihatlah setelah Ibrahim jatuh ke perapian itu, apakah ucapanmu itu masih tetap berlaku? Mereka pun bertanya, apakah kamu percaya pada Tuhannya Ibrahim? Haran menjawab, seandainya Ibrahim tidak selamat dari perapian tentulah aku akan pergi dan meninggalkan kalian sejauh mungkin bersama aib ini. Akan tetapi jika melalui keajaiban dahsyat Ibrahim berhasil selamat maka aku akan datang dan memeluknya. Selanjutnya ketika Nabi Ibrahim hendak dilempar ke perapian, sesosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan Ibrahim supaya dapat melarikan diri dari hukuman kaumnya namun Ibrahim berkata, cukuplah Yang Maha Melindungi yang memberi keselamatan padaku. Sebab selama ini dialah yang melindungi nyawaku terhadap maut, bahwa segala penyelamatan hanya berasal dari Dia, sekalipun aku harus mati. Maka aku bersedia jika itu yang Dia kehendaki. Lalu malaikat tersebut pergi meninggalkan Ibrahim. Allah turut bersaksi dengan para malaikat ketika mendapati bahwa hampir seluruh manusia di muka bumi pada zaman itu memiliki satu pemikiran dari satu sudut pandang terhadap peristiwa perapian ini. Maka Allah hendak melaksanakan ketetapan kepada pikiran umat manusia dengan menampakkan hal-hal berbeda dalam penglihatan mereka, yang kemudian satu umat dan satu bangsa di bumi menjadi berbagai bangsa yang memiliki pendirian dan pola pikir yang berbeda. Tatkala Ibrahim melompat ke perapian yang membara, seketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim. Maka api dari Allah hadir untuk melindungi Ibrahim supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat dari tengah-tengah perapian. Api pun menjadi terasa sejuk bagi Nabi Ibrahim AS.